Teman-teman sadar nggak sih? Dunia sekarang itu rasanya chaos banget, penuh gejolak dan ketidakpastian. Atau istilah kerennya kita sebut dengan VUCA. VUCA sendiri menggambarkan 4 tantangan yang terjadi di dunia modern saat ini, baik yang dialami oleh pribadi maupun organisasi. 1. V. Volatility atau perubahan cepat. Situasi di mana perubahan terjadi dengan cepat dan sulit untuk diprediksi. 2. U. Uncertainty atau ketidakpastian. Kurangnya kepastian atau informasi, sehingga sulit untuk memprediksi arah perkembangan masa depan. 3. C. Complexity atau kompleksitas, yaitu banyaknya faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi hasil, menjadikan analisis situasi semakin rumit. 4. Ambiguity atau ambiguitas, yaitu informasi yang tidak jelas dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, sehingga pemahaman seringkali tidak seragam. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan untuk menjaga kedaulatan negara. Ini bukan cuma soal pintar secara akademik ya, tetapi bagaimana cara kita mengimplementasikan Astasita keempat. Astasita keempat ini merupakan misi pemerintahan dari Presiden dan Wakil Presiden kita yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Fokus utamanya adalah membangun manusia unggul demi mencapai generasi emas. Nah, kita sebagai ASN, salah satu kewajiban kita adalah menjaga keseimbangan Pancagatra, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sampai dengan pertahanan dan keamanan. Dan senjatanya, nilai-nilai berakhlak yang harus kita laksanakan. Kenapa berakhlak disebut sebagai senjata? Karena nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, melainkan fondasi perilaku yang membuat kita tetap kokoh di tengah perubahan. Misalnya, berorientasi pelayanan dan akuntabel adalah komitmen kita pada amanah publik. Kemudian kompeten, harmonis, dan loyal adalah kekuatan kita dalam menjaga soliditas bangsa. Serta adaptif dan kolaboratif adalah kunci kita memenangkan persaingan global. Kemudian, apa saja tantangan terhadap isu global yang dapat mengancam ketahanan negara kita? Kalau kita bedah, ada 3 komponen dasar yang saling berkaitan dengan kualitas SDM kita. Pertama, degradasi kompetensi. Inovasi teknologi sekarang bergeraknya eksponensi atau sangat cepat sekali. Kalau kita tidak adaptif dan cuma diam saja, kualitas keterampilan kita akan terus menurun dan bahkan sampai ketinggalan zaman. Kedua, soal ketimpangan SDM antar wilayah. Masalah utamanya adalah distribusi akses informasi yang belum merata. Coba kita perhatikan saudara-saudara kita di wilayah pelosok. Kesenjangan digital ini bisa jadi ancaman serius buat persatuan kita dalam kerangka wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, ancaman isu kontemporer, khususnya mudahnya ketahanan ideologi di ruang digital. Saat ini, kejahatan cyber dan infiltrasi paham yang tidak sesuai Pancasila, disinilah kemampuan awal bela negara kita diuji secara psikis untuk memiliki loyalitas dan integritas penuh pada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada strengths atau kekuatan. Kekuatan utama kita terletak pada standarisasi etika melalui nilai berakhlak, yang menjadi kompas perilaku seragam bagi seluruh ASN, sehingga tercipta soliditas birokrasi yang berintegritas di seluruh instansi. Hal ini didukung penuh oleh komitmen politik dalam Astasita keempat yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai prioritas nasional, memberikan landasan kebijakan dan dukungan anggaran yang kuat untuk mencetak SDM yang profesional dan berdaya saing global. Yang berikutnya ada weakness atau kelemahan. Di sisi lain, kita masih menghadapi tantangan internal berupa kesenjangan digital atau digital gap antar wilayah yang menyebabkan distribusi infrastruktur dan kompetensi teknologi tidak merata, terutama di daerah terpencil. Kelemahan ini diperparah dengan adanya resistensi terhadap perubahan dari sebagian SDM yang masih berada di zona nyaman, dengan cara kerja mereka yang masih konvensional,
sehingga percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik seringkali menemui hambatan. 3. Opportunities atau peluang, yaitu peluang besar yang terbuka lebar melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dan platform digital yang mampu mengakselerasi pelayanan publik secara menyeluruh, menjadikannya lebih cepat, transparan, dan efisien. Selain itu, melimpahnya usia produktif atau bonus demografi di Indonesia menjadi motor penggerak ekonomi yang luar biasa. Jika dimanfaatkan dengan kompetensi yang tepat oleh ASN, peluang ini akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 4. Threats atau ancaman, yaitu ancaman nyata yang harus diwaspadai adalah dengan serangan cyber dan infiltrasi ideologi asing di ruang digital yang berpotensi merusak ketahanan nasional serta memecah belah persatuan bangsa. Selain itu, perubahan tatanan sosial yang terlalu cepat akibat globalisasi membawa risiko krisis integritas dan degradasi moral, yang jika tidak dibentengi dengan kecerdasan emosional dan spiritual yang matang, dapat menggoyahkan loyalitas ASN terhadap kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita punya beberapa strategi nih untuk menghadapi isu tersebut. Nah, kita bahas jumlahnya ya. Isu strategis mengenai degradasi kompetensi biasa disebabkan oleh inovasi teknologi yang bertumbuh sangat cepat dan meningkat tajam. Dapat diselesaikan dengan pembelajaran berkelanjutan sebagai wujud nilai kompeten, yang menunjukkan bahwa seseorang tidak berhenti pada kemampuan yang sudah dimiliki, tetapi selalu berkembang agar relevan dan berkinerja optimal. Hasilnya, terwujudnya SDM yang berkualitas dan kompetitif di level global. Isu kedua adalah ketimpangan SDM antar wilayah yang disebabkan oleh distribusi akses informasi yang tidak merata. Dapat diselesaikan dengan optimalisasi fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Contoh nyatanya adalah dengan memberikan pelayanan yang setara tanpa diskriminasi, serta pemerataan penyebaran ASN ke seluruh wilayah di Indonesia yang tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi simbol pemersatu yang memastikan bahwa kehadiran negara dan kualitas pembangunan SDM dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Hasilnya, terwujudnya pemerataan kualitas manusia sesuai prinsip keadilan sosial. Isu strategis, ancaman isu kontemporer. Akar penyebabnya yakni rendahnya ketahanan ideologi. Karena di dunia digital, kita sering menemui adanya paham radikalisme, polarisasi politik, hingga gaya hidup yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Jika pemahaman kita lemah, kita akan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang memecah belah. Alternatif solusinya yakni sosialisasi literasi digital berbasis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Karena bukan hanya sekedar jago pakai gawai, tapi menggunakan teknologi dengan filter Pancasila, artinya setiap informasi yang kita terima atau bagikan harus disaring berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten positif dan mengedepankan persatuan. Hasil yang diharapkan yakni SDM yang memiliki loyalitas dan integritas penuh pada NKRI. Kesimpulannya, pembangunan SDM yang tertuang dalam Asta Cita keempat bukan sekedar angka atau indeks prestasi, melainkan strategi pertahanan kedaulatan kita di masa depan. Di tengah guncangan VUCA, dapat disimpulkan bahwa penguatan Pancagatra hanya bisa terwujud jika kita sebagai ASN memiliki mentalitas adaptif terhadap teknologi dan memiliki integritas yang tidak tergoyahkan oleh krisis moral apapun. Inilah kristalisasi dari pengertian kita bahwa setiap inovasi dan kerja keras yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk memastikan Indonesia tidak hanya bertahan tapi menjadi pemenang di era Indonesia Emas. Mari kita terus bertransformasi, memberikan yang terbaik, dan tetap setia pada nilai-nilai Pancasila. Kami siap bertransformasi menjadi ASN profesional dan demi Indonesia Emas. Sertifikat 179 dari Indonesia berakhlak untuk mengerti